Halo anak-anak semua, berjumpa lagi dengan Bu Santi pada hari ini pada pembelajaran analisis kimia instrumen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan semua tetap semangat ya dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar bagaimana menentukan panjang gelombang maksimum menggunakan spektrofotometer UV vis. Dan pada hari ini kita akan belajar penentuan konsentrasi Fe dalam sampel menggunakan spektrofotometer UV vis sebagai kelanjutan dari praktikum setelahnya. Panjang gelombang maksimum tersebut yang nantinya akan digunakan dalam pengukuran absorbansi larutan standar dan larutan sampel menggunakan spektrofotometer UV vis. Sebelum melaksanakan praktikum, kita siapkan dulu alat dan bahannya. Alat-alatnya adalah seperti berikut ini. Bahan yang digunakan adalah yang pertama adalah Fe NH4 2 kali SO4 2 kali NH2O yang digunakan untuk bahan larutan induk yang nantinya akan diencerkan menjadi larutan standar. Kemudian bahan yang lain adalah larutan natrium asetat, asam asetat yang digunakan sebagai buffer, kemudian fenantrolin dan hidroksilamin sebagai bereaksi yang lain. Kemudian digunakan juga larutan sampel Fe2+. Setelah kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita preparasi reagennya. Yang reagen yang pertama adalah larutan buffer yang terdiri dari 50 ml larutan natrium asetat dan 50 ml larutan asam asetat. Kemudian untuk reagen yang kedua yang kita harus siapkan adalah larutan hidroksilamin 10%. Yang pertama adalah kita timbang padatan hidroksilamin sebanyak 2,5 gram. Kemudian kita larutkan dan kita pindahkan secara kuantitatif ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian kita tambahkan aquades hingga tanda batas dan kita homogenkan. Reagen yang ketiga adalah larutan fenantrolin 0,25%. Di sini ditimbang sebanyak 0,0625 gram. Kemudian kita larutkan dan kita pindahkan ke dalam labu ukur 25 ml. Kemudian tambahkan aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Setelah semua bereaksi disiapkan, kemudian kita buat larutan induk Fe 100 ppm sebanyak 100 ml. Yang pertama kita timbang padatan Fe NH4 2 kali SO4 2 kali 6 H2O sebanyak 0,07 gram. Kemudian kita larutkan dan kita pindahkan ke dalam labu takar 100 ml dan kita tambahkan aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Larutan induk inilah yang nanti akan diencerkan menjadi beberapa macam larutan standar. Larutan induk yang sudah dibuat kemudian diencerkan menjadi beberapa macam larutan standar. Jadi dipipet larutan induk sebanyak 0 ml sebagai larutan blanko, kemudian 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, dan 12,5 ml. Kemudian masing-masing dimasukkan dalam labu takar 50 ml, ditambah aquades, dan kemudian ditanda bataskan, dihomogenkan. Sebelum diukur absorbansinya dengan spektrofotometer UV vis, larutan standar itu harus dipreparasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita pipet sebanyak 10 ml larutan standar, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar 25 ml. Kemudian ditambahkan sebanyak 1 ml larutan hidroksilamin. Kemudian kita tambahkan 5 ml buffer. Setelah itu kita tambahkan 1 ml ortofenantrolin. Kemudian kita tambah aquades, kemudian kita tanda bataskan dan kita homogenkan. Sebelum diukur dengan spektrofotometer UV vis, larutan sampel mendapat perlakuan yang sama seperti dengan larutan standar. Jadi yang pertama 10 ml larutan sampel, kemudian kita masukkan ke dalam labu takar 25 ml. Kemudian larutan sampel tersebut kita tambahkan dengan 1 ml hidroksilamin.
Setelah ditambahkan dengan 1 mili hidroksilamin, kemudian ditambahkan dengan 5 mili buffer. Dan kemudian ditambahkan dengan 1 mili ortofenantrolin. Kemudian kita tanda bataskan, kita tambah aquades hingga tanda batas, dan kemudian kita homogenkan. Larutan sampel siap untuk diukur. Setelah semuanya dipreparasi, larutan standar dan larutan sampel, seperti inilah hasilnya dari yang mula-mula tidak berwarna. Kini larutan standar dan sampel telah menjadi larutan berwarna yang siap diukur dengan spektrofotometer, mulai dari larutan blanko 0 ppm sampai dengan sederetan larutan standar dan sampel A, begitu juga dengan sampel B siap untuk diukur dengan spektrofotometer. Kemudian kita ukur absorbansi dari larutan standar dan juga sampel. Ya, caranya yang pertama adalah kita set panjang gelombangnya, karena kemarin kita menemukan panjang gelombang maksimumnya Fe adalah 510 nanometer, sehingga kita set panjang gelombangnya adalah sebesar 510 nanometer. Kemudian kita nolkan dengan aquades dengan mengklik measure blank sehingga didapatkan absorbansinya 0. Kemudian kita ukur absorbansi dari masing-masing larutan standar, mulai dari larutan standar 0 ppm, 5 ppm dan seterusnya. Dan jangan lupa sebelum mengganti larutannya kita harus membilas dulu kuvet dengan larutan yang mau diukur. Nah, itu adalah contohnya pada saat 5 ppm itu adalah absorbansinya 0,577. Nah, dengan cara yang sama kita ulangi untuk larutan standar dan larutan sampel sehingga semuanya terukur absorbansinya. Nah, data inilah nantinya yang akan kita gunakan untuk membuat kurva standar. Setelah diukur absorbansi dari semua larutan standar dan larutan sampel, maka diperoleh data sebagai berikut. Data ini yang nantinya digunakan untuk menentukan kadar Fe di dalam sampel A dan sampel B. Dari data tersebut, maka kemudian kita cari dulu nilai dari X dikali Y dan X kuadrat, yang nantinya nilai ini nanti digunakan untuk mencari harga A dan B terlebih dahulu. Seperti pada modul yang telah Bu Santi berikan, kalian cari dulu harga A dan B dengan rumusnya A dan B. Kemudian kalian tentukan persamaan garis linear Y sama dengan AX plus B. Harga A yang sudah kalian dapatkan dimasukkan dan harga B juga dimasukkan. Setelah itu absorbansi sampel yang sudah diperoleh tadi kita masukkan ke dalam persamaan garis linear Y sama dengan AX plus B. Sehingga kita peroleh konsentrasi sampel yaitu X. Setelah kalian menganalisa datanya tadi dengan melalui perhitungan persamaan garis linear, kemudian di pembahasan silakan kalian tuliskan fungsi-fungsi dari reagen yang sudah ditambahkan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah hidroksilamin di sini ditambahkan untuk mereduksi semua Fe menjadi Fe2+ sehingga dapat membentuk kompleks dengan fenantrolin. Kemudian buffer di sini berfungsi untuk mempertahankan pH asam karena kompleks yang terbentuk itu stabil pada pH asam. Kemudian fenantrolin di sini berfungsi untuk membentuk senyawa kompleks sehingga larutan Fe yang awalnya tidak berwarna dia dapat berubah menjadi larutan berwarna dan dapat diukur dengan spektrofotometer UV vis. Setelah kalian tuliskan analisa data dan pembahasan, kemudian dari praktikum ini dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan percobaan penentuan konsentrasi Fe menggunakan spektrofotometer UV vis, diperoleh konsentrasi Fe dalam sampel A sebesar titik ppm dan sampel B sebesar titik ppm. Itu disesuaikan dengan hasil perhitungan kalian. Seperti itulah praktikum penentuan konsentrasi Fe menggunakan spektrofotometer UV vis. Tugas kalian berikutnya adalah kalian menulis laporan praktikum penentuan Fe. Tetap semangat ya anak-anak dan tetap jaga kesehatan.
Terima kasih.